Unpad itu kemajuannya itu bukan hanya diurus oleh yayasan, rektorat dan saja, tetapi ya, oleh Pak, ya? seluruh ikut serta alumni, ikut serta memajukan Unpad, membawa nama Unpad itu baik ke dalam maupun keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Memi. Bisa menyapa Anda senang sekali, terutama Sivitas Akademika Universitas Pakuan. Hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa, sosok sentral yang tidak terpisahkan dari kemajuan Universitas Pakuan. Beliau adalah Bapak Subandi Al-Marsudi, Ketua Yayasan Universitas Pakuan. Selamat datang Pak Subandi. Hari ini kita akan berbincang santai namun mendalam, mulai dari kisah inspiratif Bapak hingga perkembangan terkini Unpad, dan tentu saja ada kabar gembira untuk seluruh alumni Fakultas Hukum. Baik, terima kasih Bu Memi. Saya sekarang itu memang menjabat Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi sampai nanti bulan April 2026 ya. 2026, iya. Kurang lebih saya udah 12 tahun ya. Betul, Ya, betul. Sebelum-sebelumnya ya tentu saya lebih lama karena sebelum ada Universitas Pakuan itu ini merupakan perpanjangan daripada Universitas Bogor. Ya, Unbo begitu. Unbo ya Pak ya. Nah, Universitas Bogor itu di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Bogor ya. Betul. Disingkat YPTB. Salah satu komponen dari pendirinya itu adalah kalau nggak salah namanya Bapak Dr. Andes Haji Jamu Jam Ahmad, salah satunya. Pada zamannya ya Pak ya. Pada zamannya itu ya. Sebenarnya Universitas Bogor itu sudah ada sejak tahun 61 ya. 1961 ya. Tapi kemudian perkembangan perguruan tinggi di Bogor itu kemudian ketika Wali Kota Bogor itu di bawah pimpinan Bapak Haji Ahmad Sam ya. Letkol kalau nggak salah itu waktu itu kolonel atau letkol Haji Ahmad Sam ya. Nah, melihat perguruan tinggi yang ada di Bogor itu begitu banyak, tetapi tidak tidak efektif lah, maka perlu difusikan ya ke dalam salah satu perguruan tinggi yang memang sudah eksis, yaitu Universitas Bogor ya. Jadi dulu Pak Unbo itu awalnya itu tahun berapa ya Pak ya? Unbo itu tahun 61, didirikan tahun 61, yaitu di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Bogor kan. Kemudian inisiatif untuk tahun 80, tahun 79 lah mau menyatukan supaya kelihatan perguruan tinggi itu begitu bagus kan, itu perkembangannya oleh Ahmad Sam Wali Kota Bogor. Kebetulan beliau itu juga orang Bandung ya kan, itu jadi Wali Kota Bogor kan, itu disatukan ke dalam satu wadah kan, itu dengan izin tentu dari waktu dulu itu di bawah koordinator perguruan tinggi Kopertis swasta, ya Pak Kopertis ya? dulu ya. Kalau sekarang Kopertis kan berubah menjadi namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LDikti ya. Sekarang LDikti, Kopertis hilang ya ke LDikti. Nah, sekitar tahun 79 diadakan upaya-upaya menyatukan perguruan tinggi, difusikan ke dalam Universitas Bogor ya. Nah, setelah itu disetujui, maka diubahlah karena ini di bawah yayasannya dirubah, nama universitasnya juga dirubah. Nah, jadi yayasannya berubah dari YPTB, Yayasan Perguruan Tinggi Bogor, menjadi Yayasan Kartika Siliwangi Pembinaan Universitas Pakuan. Universitasnya dirubah namanya dari Universitas Bogor, Unbo, menjadi Universitas Pakuan, Unpad. Nah, kapan ini berdirinya? Pasnya dia tanggal 1 November makanya selalu tahun 1980. Karena itu kita setiap tahun itu menyelenggarakan
Dies Natalis, artinya hari kelahiran Universitas Pakuan itu pada setiap tanggal 1 November seperti yang kemarin sudah kita laksanakan kan begitu. Jadi artinya Pak dari Unbo itu ke Universitas Pakuan itu jadi angkatan pertama itu 80 ya Pak ya? Ya, 80 kalau Unpaknya ya. Bukan Unbonya. Unpaknya. Makanya ini sesuai nih Pak, Fakultas Hukum reuni akbar dari angkatan 80 sampai 2021 nanti. Nah, Pak, yang Bapak sampai ke sini ini, sampai ke Pakuan itu kan otomatis tentang pendidikan ya, Pak Bandi. Nah, apa yang membuat Bapak bisa sampai ke Pakuan, terus sampai sekarang, kalau dari jejaknya Bapak tuh pernah jadi dosen, pernah jadi dekan, pernah jadi wakil rektor, sampai ke sini. Apa tuh Pak? Ya, jadi perjalanan karir saya ya. Saya menjadi mahasiswa Universitas Bogor dulu itu. Saya jadi mahasiswa Universitas Bogor tahun 67. Tapi baru lulus tahun 75, 8 tahun. Orang lihat, wah ini jadi mahasiswa abadi. Tidak demikian. Dulu itu terjadi banyak pergolakan yang di tanah air kita itu. Sehingga kita pun mengalami berbagai kendala-kendala untuk kelanjutan studi itu. Nah, setelah saya lulus tahun 75 ya, rupa-rupanya saya sebenarnya tadinya itu menjadi pengacara ya, sampai saya juga punya SK dari Menteri Kehakiman sebagai pengacara yang ada di Bogor kan itu. Kalau orang bilang kerennya itu advokat lah kan begitu. Saya punya sampai sekarang SK-nya juga saya pegang kan itu. Tapi kemudian saya di samping kan itu diminta ya, dari zaman Unbo itu diminta untuk mengajar ya, karena saya dulu itu aktif mententir itu orang pejabat maupun ini ya di bidang-bidang tertentu. Maka saya dipercaya oleh beberapa dosen. Akhirnya pada waktu itu saya pertama kali tahun 74 menjadi asisten dosen hukum dagang. Waktu itu almarhum Pak Haji Endang Suwardi yang pegang kuliah. Nah, kemudian saya memegang mata kuliah hukum tata negara 1, 2. Nah, sampai kemudian saya memegang mata kuliah hukum perburuan. Akhirnya setelah Unbo, di samping saya memegang mata kuliah, beberapa mata kuliah itu, akhirnya yang pasti saya memegang mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia. Ya, itulah itu bersama dengan hukum perburuan itu yang saya pegang. Tadinya memegang hukum agraria, tapi kemudian saya lepas karena sudah ada dosen yang lebih layak untuk memegang itu. Tapi kemudian di Fakultas Hukum terjadi ribut-ribut kan itu, protes dan sebagainya, mahasiswa demo dan sebagainya. Yang kami yang waktu itu yang menghadapi ya mahasiswa itu bersama rektornya Profesor Thoyib dan Pak Masudi, karena Pak Masudi sudah masuk ini, diselesaikanlah kan itu. Nah, kemudian pada waktu itu dekannya Fakultas Hukum Ibu Susantina Sucipto, akhirnya beliau mengundurkan diri. Nah, karena untuk menanggulangi siapa ya jadi pimpinan, rupa-rupanya saya ditunjuk lah kan itu. Jadi dekan ya, Pak, dekan ya, dekan pengganti namanya Hukum. Dekan pengganti Ibu Susantina kan itu. Ya, teredamlah kan itu, kita jalan lah kan itu. Ya. Itu sampai tahun saya mulai dari tahun 88 sampai dengan 96 ya, 96. Baru itu diganti Pak Bintatar setelah saya. Ini kan sangat inspiratif nih Bapak nih, banyak sekali positifnya buat kami nih Pak. Kebetulan Bapak juga kan alumni Fakultas Hukum. Ada tantangan nggak sih Pak selama Bapak sudah sampai di sini di ketua yayasan, hal apa yang paling tersulit tapi itu dapat diselesaikan sedikit aja Pak, biar buat kami ada sesuatu yang kami ambil dari perjalanan tantangan Bapak. Hukum yang utama dulu itu adalah mengenai status tanah kita.
Itu masih tidak aman. Di dalamnya itu ada beberapa sertifikat atas nama lain. Kita digugat sampai sekian kan. Terus menerus nasibnya itu banyak digugatnya kan. Iya, itu ya Pak ya. Tapi untuk ketiga ahli waris yang menggugat itu akhirnya selesai. Bisa kita selesaikan kan itu. Walaupun itu melalui proses pengadilan, tapi akhirnya setelah mereka dikalahkan, kita masih memberikan suatu ini, mereka akhirnya serahkan juga sertifikatnya kepada kita. Ya akhirnya sudah kita kuasai lah. Kita kuasai kembali. Jadi ya, tidak Pak, ada sengketa di dalam Unpak nih. Kalau dulu dari sekian puluh tahun itu berada dalam sengketa, sekarang itu alhamdulillah dibawa ketika sesudah saya masuk di yayasan, pertama kali saya sebagai sekretaris yayasan, kalau nggak salah 2005-2007 sekretaris yayasan yang akan berjalan terus bersama-sama dengan Pak Pipin itu kita selesaikan tuh kita layani Pak sebagai kuadian kan itu paling menguras tenaga dan keuangan, pikiran dan keuangan kan itu. Karena bagaimana juga salah satu syarat perguruan tinggi itu kalau mau naik status dan sebagainya kan tidak boleh ada sengketa kan gitu. Betul, ya. Nah, tapi alhamdulillah itu kita selesaikan. Kembali lagi ke podcast kami bersama kami dengan Bapak Subandi dan saya Memi dalam rangka kita untuk memperkenalkan dan menceritakan dari awal sampai hari ini tentang Universitas Pakuan gitu ya Pak Bandi. Pak Bandi ini sangat luar biasa bahwa perjalanan Universitas Pakuan ini dari mulai Bapak hadir sampai sekarang Bapak bisa menyaksikan gitu ya Pak ya. Cuma ini ada kabar gembira nih Pak Subandi. Kita ini mau reuni gitu Pak, reuni akbar tanggal 7 Desember 2025 tepatnya hari Minggu. Nah, itu ada sesuatu nggak Pak yang mau Bapak sampaikan kepada para alumni Fakultas Hukum yang akan nanti hadir pada tanggal 7 Desember dari mulai angkatan Universitas Bogor sampai sekarang. Silakan Pak Bandi. Ya, salah satunya begini ya. Ya kalau begitu artinya kalau kita mengadakan reuni itu mempererat persaudaraan, kekeluargaan antara sesama alumni kan ya. Betul. Baik angkatan maupun kan sampai dari awal sampai dengan akhirnya. Apa yang kita ingin capai dengan teman-teman kalau bisa banyak memberikan sesuatu solusi bagi mereka yang mampu dan sebagainya, berilah bisa dibelanjakan sebagian hartanya itu untuk kepentingan misalnya apa? Memberikan beasiswa dan sebagainya ya. Itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu kepedulian kita ini. Unpak sendiri juga selalu menyisihkan itu bukan hanya untuk orang-orang yang mampu saja mereka datang, walaupun ini swasta itu memang memerlukan uang, tapi bukan hanya itu saja, tapi kita juga memberikan bantuan kepada ini. Selama ini mungkin ya kalau dihitung-hitung ya mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu dan sebagainya itu yang mestinya memenuhi kewajiban sepenuhnya masih ada saja kita lakukan tuh dalam setahun-tahun itu pemotongan 25%, 50%, bahkan kadang-kadang dihilangkan sama sekali kalau memang kondisinya memang nggak mungkin kan. Supaya apa? Kelanjutan, karena kita punya bertanggung jawab untuk membangun generasi bangsa ya yang mereka itu akan kelak menjadikan pengganti kita semuanya. Satu lagi, kemarin baru kita ini kan setiap Dies Natalis kita memberikan kesempatan kepada warga sekitar dosen dan karyawan untuk umroh melalui undian. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti apapun kejadian ataupun ada event di Universitas Pakuan ini sangat memang diorganisir secara bagus dan lengkap. Pak, sedikit Pak, karena tanggal 7 Desember ini ada reuni akbar, boleh Bapak untuk mengajak para alumni Fakultas Hukum, tapi dengan kedatangannya ke sini dengan sesuatu yang bukan menghasilkan, maksudnya sebagai bagian dari Universitas Pakuan. Silakan Pak. Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara, para alumni Fakultas Hukum, kami menyeru kepada semuanya saja, datangilah acara alumni yang diselenggarakan panitia alumni Fakultas Hukum Universitas Pakuan
untuk datang pada tanggal 7 Desember. 7 Desember, Pak. 7 Desember ya, pada hari Minggu ya. Ya, hari di Minggu. bertempat di Pakuan, di Geraha Pakuan Siliwangi gedungnya. Gedungnya cukup bagus dan tentu karena itu sambil untuk yang belum pernah datang silakan untuk datang mengenang pertama-tama pernah kuliah studi di Fakultas Hukum. Kondisi mungkin akan kalau datang juga akan terpesona melihat gedung Fakultas Hukum lain daripada lain ketika ibu bapak dulu pernah kuliah di ini. Sudah jauh keadaannya itu, fasilitasnya pun akan ini. Aja kalau perlu dengan keluarga ya, dengan keluarga sambil handkan. Unpak itu kemajuannya itu bukan hanya diurus oleh yayasan, rektorat dan saja tetapi oleh seluruh ikut serta alumni ikut serta memajukan Unpak, membawa nama Unpak itu baik ke dalam maupun keluar. Karena itu tetap saja rasa persatuan dan kesatuan sesuai dengan kearifan lokal kita itu hendaknya selalu dipelihara itu. Kebersamaan hidup, silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wangi. Terakhir ya, Pak. Kembali lagi pada podcast kami hari ini bertemu dengan Bapak Subandi Almarsudi, salah satu Ketua Yayasan di Universitas Pakuan. Bagaimana tadi dari awal cerita dan kebetulan Pak Subandi alumni kita Fakultas Hukum dari mulai Unbo, sebelum Unbo Pak Subandi ini tahu persis cerita dan tahapan daripada Universitas Pakuan. Nah saat ini beliau masih sehat walafiat, nanti juga hadir ya Pak ya, nanti di tanggal 7 Desember jangan lupa catat teman-teman semua para alumni Fakultas Hukum. Acara kita nanti reuni akbar 7 Desember hari Minggu tahun 2025 ini dari pagi sampai siang. Terakhir kami dari panitia reuni akbar Pak Subandi akan menyerahkan cenderamata buat Bapak. Ini Pak, ini adalah Masjid Raya Bogor Pak. Oh ya, kenapa Masjid Raya? Masjid Raya Bogor ini kan sejarahnya juga hampir sama dengan Pakuan Pak, dari A sampai Z juga gitu Pak. Terima kasih Pak Subandi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.